Saya Binata. Saya Febri Natia. Saya Sabila Bustina. Saya Gabriel Sabento. Pertama-tama kami membuat mock-up buku tentang Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Yang pertama ada Candi Prambanan. Jadi, Candi Prambanan dibangun oleh Raja Kakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Candi ini awalnya didedikasikan untuk 3 dewa utama Hindu. Candi ini sempat terlupakan dan ditemukan lagi pada tahun 1733 oleh Parvenius van Alphen. Candi ini didedikasikan untuk agama Hindu. Candi utamanya didedikasikan khusus untuk Dewa Siva. Hingga hari ini Candi Prambanan masih aktif dijadikan ikon ibadah agama Hindu dan objek wisata masyarakat yang ingin berkunjung. Selanjutnya ada Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada masa 10 pada masa kejayaan Sailendra. Salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia di kota Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring pinggahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Dahulu kerajaan Mataram kuno menganut agama Buddha yang dibawa oleh Samaratungga. Kemudian Samaratungga menikah kepada Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Namun Candi Borobudur menjadi candi yang melambangkan agama Buddha. Candi Borobudur saat ini menjadi ikon kesembahan atau pemujaan agama Buddha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kira-kira apakah ada yang mau bertanya? Ya, Keisha. Ya, Keisha. Jadi perkenalkan, saya Keisha Parasaki dari kelompok 2 ingin bertanya. Jadi Candi Borobudur itu dibangun oleh kerajaan apa dan mengapa dia dibangun? Jadi kami izin menjawab pertanyaan dari Keisha. Jadi Candi Borobudur itu dibuat pada masa kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya. Dan Candi Borobudur itu dibuat untuk mengingatkan akan masa kejayaan Buddha di Nusantara. Ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya Masjid Menara Kudus kami. Pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Aparat Putra. Saya Damai Gusadu. Saya Keisha Parasaki. Saya Makayat Ciplitalia. Saya Nesa Pandra Acara. Oke, jadi alasan kami memilih untuk membuat Menara Kudus ini karena sesuai dengan permasalahan yang ada di LKPD yang kita tulis. Terus juga kami memilih ini karena ingin berbeda aja dari yang lain, karena kan temanya ini akulturasi Hindu-Buddha. Jadi kami ingin membuat sesuatu yang beda, jadi itu akulturasi Islam dan Hindu. Jadi di sini ingin menjelaskan sejarah singkat tentang Masjid Menara Kudus ini. Jadi Masjid Menara Kudus ini ada di Kudus, Jawa Tengah. Jadi penerapan budaya Hindunya itu terlihat pada bagian menaranya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, ada bagian kaki, badan, dan juga puncak bangunannya yang khas Jawa Hindu. Terus bangunan ini terdapat ornamen-ornamen dan ada di bagian Hindunya ada Candi Sibu itu yang menjadi bukti akulturasi budaya itu. Terus perpaduan budaya dalam Masjid Menara Kudus ini terjadi karena cara penyampaian Sunan Kudus yang mengajarkan Islam, tetapi tetap menghormati masyarakat Kudus yang sebelumnya memeluk agama Hindu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Andre. Saya Andrea Kumala dari kelompok 3. Mengapa Masjid Menara Kudus disebut sebagai wujud akulturasi budaya? Izin ingin menjawab pertanyaan dari Andrea. Yang pertama itu memiliki menara yang
berupa bangunan candi serta arsitektur yang memasukkan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mading besar yang isinya itu tentang rumusan-rumusan masalah yang kita dapat dari video yang dikasih sama Bu Meja. Yang pertama ada pengertian akulturasi budaya. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat akulturasi budaya. Yang pertama ada faktor pendorong, yaitu pendidikan yang maju, sikap dan perilaku saling menghargai budaya, dan toleransi terhadap budaya lain. Faktor penghambat, ilmu pengetahuan yang bergerak lambat, sikap masyarakat yang tradisional, dan kebiasaan. Yang kedua ada bagaimana akulturasi budaya mempengaruhi perkembangan masyarakat modern. Akulturasi budaya dapat mempengaruhi masyarakat modern dengan membawa perubahan dalam gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma. Ini dapat menciptakan keragaman dan interaksi antar budaya, memperkaya pengalaman masyarakat, merangsang inovasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti seni, kuliner, dan teknologi. Namun juga bisa menimbulkan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya masing-masing. Salah satu contoh akulturasi budaya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat modern adalah penggunaan teknologi komunikasi seperti internet dan smartphone telah menyebar luas di berbagai masyarakat di seluruh dunia, mempengaruhi cara orang berinteraksi, bekerja, dan belajar. Teknologi tersebut berasal dari budaya barat, namun telah diadopsi secara luas oleh masyarakat modern di berbagai belahan dunia. Yang ketiga ada apa makna dari bangunan suci Barundak. Bangunan suci Barundak adalah tempat menjangkau leluhur yang bentuknya bertingkat-tingkat saat dibangun 1948. Hal ini menandakan anggapan bahwa nenek moyang berada di puncak gunung. Puncaknya yang Barundak menunjukkan tingkatan perjalanan nenek moyang ke dunia arwah dan yang dilambangkan dengan mimpi. Pak Punden Barundak dulunya berfungsi sebagai lokasi pemindahan nenek moyang. Ini Punden Barundak digunakan sebagai tempat keramat oleh penduduk setempat. Contoh yang Barundak adalah stupa Barundak, Candi Borobudur, Gapura, Pekura, dan Disepuh. Selanjutnya perumusan masalah keempat itu kenapa banyaknya akulturasi terhadap budaya. Adanya banyak bentuk akulturasi budaya dikarenakan adanya interaksi antar budaya-budaya yang berbeda. Faktor seperti imigrasi, perdagangan, dan komunikasi global memungkinkan penukaran ide, nilai, dan tradisi antar kelompok kelompok masyarakat yang dapat menciptakan variasi bentuk akulturasi budaya. Salah satu bentuk akulturasi budaya itu ada seni pertunjukan gamelan. Seni pertunjukan gamelan adalah salah satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya masuk unsur-unsur budaya India. Seiring berkembangnya zaman, gamelan ini mengalami perubahan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru baik dalam bentuk dan kualitas. Nah, selanjutnya ada bentuk akulturasi budaya. Yang pertama, seni bangunan. Candi Prambanan. Candi di Indonesia merupakan akulturasi budaya antara unsur-unsur kebudayaan Hindu, Buddha, dengan Nusantara. Nah, yang kedua ada seni pertunjukan gamelan. Yang ketiga seni rupa dan seni ukir relief pada dinding candi. Nah, yang keempat seni sastra dan aksara. Wayang kulit. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu berbentuk prosa dan berbentuk tembang. Yang kelima ada sistem kepercayaan yaitu Pripi. Pripi adalah tempat penyimpanan abu jenazah raja. Didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewanya yang dipujanya. Terus selanjutnya itu yang keenam ada sistem pemerintahan. Pemerintahan tersebut semacam pemerintahan di suatu desa atau daerah tertentu. Rakyat mengangkat pemimpin atau kepala suku terus dibuat menjadi raja dan raja membangun sebuah kerajaan. Terus
selanjutnya itu ada arsitektur Candi Sewu. Bentuk arsitektur dapat dilihat dari bangunan-bangunan keagamaan seperti candi atau arca. Apakah ada pertanyaan? Iya, Nesa. Aku Nesa dari kelompok 2. Aku mau tanya, Candi Sewu dibangun oleh siapa dan pada abad keberapa Candi Sewu dibangun? Jawab pertanyaan dari Nesa. Jadi Candi Sewu itu dibangun pada abad ke-8 Masehi dan dibangun oleh Rakai Pangaparang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang akulturasi budaya Nusantara dan Hindu-Buddha. Di dalam infografisnya itu ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan wayang. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jevina Reisha. Saya Julia Telasana. Saya Reva Rino. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Jawa Tengah, Borobudur, Magelang. Borobudur pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun sekitar 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramodawardhani, putri dari Raja Samaratungga. 2. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termuda yang pernah dibangun di Jawa Tengah. Pembangunan candi Hindu ini dimulai pada masa dinasti Sindhya yang dipimpin oleh Rakai Pikatan sekitar tahun 850 Masehi sebagai tandingan candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Candi Prambanan dan Candi Borobudur merupakan salah satu hasil akulturasi budaya Nusantara dan Hindu-Buddha. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk bangunan yang megah, patungan perwujudan dewa, dan bagian lain seperti stupa. Selanjutnya itu ada wayang. Pertunjukan wayang juga merupakan hasil dari akulturasi antara budaya Nusantara dan Hindu-Buddha. Wayang dijadikan sebagai media dalam penyembahan arwah nenek moyang. Pada fase ini, wayang cenderung digunakan sebagai alat dalam menyebarkan ajaran Hindu-Buddha melalui cerita Ramayana dan Mahabharata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana pertunjukan wayang pada masa Hindu dan Buddha? Izin menjawab. Jadi pada zaman Hindu-Buddha, pertunjukan wayang dikembangkan sesuai dengan zamannya dengan membawakan cerita-cerita dari India seperti Ramayana dan Mahabharata. Meskipun berasal dari India, ada beberapa tokoh dari Indonesia yang muncul di pertunjukan wayang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menampilkan infografis kita ini. Kita memilih Candi Borobudur untuk akulturasi
Abdali, putri Raja Samaratuga, arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Mengapa Candi Borobudur dibangun? Candi Borobudur dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratuga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramodawardhani. Putri Raja Samaratuga, arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut adalah Gunadarma. Candi Borobudur hasil akulturasi. Interpretasi pada Candi Borobudur adalah atas stupa yang merupakan unsur budaya India dan bangunan pun dan bangunan yang merupakan unsur Indonesia asli. Interpretasi pada Candi Borobudur adalah atas stupa yang merupakan unsur budaya India dan bangunan pun dan bangunan yang merupakan unsur Indonesia asli. Warisan dunia nanti dinobatkan sebagai warisan dunia UNESCO pada 1991 dengan beragam alasan, diantaranya merupakan kompleks candi terbesar di Indonesia. Pada Siapa yang ingin bertanya? Saya Nino Paulia dari kelompok 3 ingin bertanya mengapa Candi Borobudur merupakan hasil akulturasi. Oke, izin menjawab pertanyaan Nino. Jawabannya karena Borobudur berhasil menggabung dua unsur dari budaya asli Indonesia dan agama Buddha yang berasal dari India. Unsur budaya asli Indonesia yang terdapat dalam Candi Borobudur adalah dalam bentuknya yang menyerupai punden perunda. Oke, jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil akulturasi antar kebudayaan Hindu dan Buddha. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Siti Kolibatu Sandia. Saya Azhar Al-Tuliza. Saya Residenita. Saya Rizkia. Di sini adalah Candi Borobudur dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratuga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu
Dawardani, putri Raja Samarratungga, arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Pengaruh bangunan Candi Borobudur dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia yaitu berunda. Artinya, bangunan tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemuja terhadap roh-roh nenek moyang penganut animisme dan dinamisme. Artinya, bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan di era megapikum pundak-pundak berundak selalu bertiga dengan makna masing-masing. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu, tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia, dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Kunto Bimo adalah akal-akalan oknum petugas candi pada tahun 1950-an demi meningkatkan pendapatan dari pengunjung candi. Konon katanya, jika sepasang kekasih melewati antara dua arca ini, hubungan mereka akan mengalami kegagalan atau bahkan putus. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, Pak. Silakan, Allah mau tanya sebenarnya. Aku mau nanya, sebutkan contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan asli Indonesia. Izin menjawab, Pak Makai. Akulturasi kebudayaan India yang masuk ke Indonesia mempengaruhi perkembangan seni sastra Indonesia. Seni sastra dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yakni 1. Kepahlawanan atau wiracarita, kitab, hukum pitutur, kitab keagamaan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum